Iya, silakan Iya, masuk. permisi Bu. Iya, silakan Permisi. duduk. Oh iya, terima kasih. Oke, selamat pagi Sila. Gimana kabar kamu nih? Pagi Bu. Puji Tuhan baik sih Bu. Puji Tuhan sekali. Tadi apakah waktu kamu kesini kejebak macet atau Hmm, lancar-lancar aja? enggak kok Bu. Kebetulan saya ada kelas dari pagi, terus ada jeda dikit sebelum kesini, tapi saya nggak pulang. Takut capek di jalan aja sih Bu. Oke, ada kelas dari pagi toh. Berarti kamu udah makan nih atau belum? Udah Bu, tadi udah jeda bentar, jadi saya sempetin buat makan. Takutnya habis konseling ini saya nggak ada waktu lagi karena mau kelas habis itu. Oke, oke kalau begitu. Kalau boleh tahu, tadi ada kelas apa nih? Tadi tuh kewirausahaan Bu. Hmm, Terus nanti saya lanjut mata kuliah pengantar akuntansi. oke. Berarti belajar tentang bagaimana berjualan ya. Seru nggak? Lumayan sih Bu, lumayan seru kok. Saya jadi tahu sih gimana tips and trick jualan, terus apa yang perlu diperhatikan, terus produk apa yang layak dijual, dan ya masih banyak lagi sih Bu. Wow, sepertinya seru sekali ya dari cerita kamu. Iya sih Bu, ya teman-teman juga lumayan seru sih di sana. Bisa diajak kerja sama waktu jualan, jadi saya nggak ngerasa capek banget ketika bareng sama mereka. Wah, keren sekali. Kalau boleh tahu nih, kalian jualan apa? Kita itu coba jualan basreng sih Bu. Ya cari aman aja sih buat ngambil ini di sellernya. Oke, berarti selain perkuliahan, kamu sibuk apa? Ikut Hmm, kepanitiaan gitu, volunteer, organisasi. gak ada sih Bu sejauh ini, ya kuliah aja Oke, gitu. oke kalau begitu. Oke, jadi sebelum sesi konseling kita hari ini berlangsung, Ibu jelaskan sedikit ya tentang informasi yang berkaitan dengan konseling kita hari ini. Jadi nanti setiap pertemuannya akan berdurasi sekitar 45 atau 30 menit sampai 45 menit. Nanti kalau Sila sendiri merasa waktunya kurang panjang atau ingin konseling lanjutan lagi, bisa menghubungi saya. Akan saya perpanjang waktunya. Dan Sila sendiri tidak perlu takut untuk menceritakan masalah yang Sila alami ya, karena saya sendiri akan menggunakan asas kerahasiaan untuk menjaga rahasia dari cerita Sila. Jadi Sila bisa menceritakan apapun yang perlu diceritakan agar kita bisa sama-sama mengulik lagi solusi apa yang baik untuk Sila. Apakah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? um, Enggak sih bukannya untuk saat ini nggak ada ya Bu, kayaknya udah cukup paham deh dan jelas yang Ibu sampaikan. Oke, kalau begitu apa nih yang ingin Sila ceritakan ke saya? Hmm, jadi ini sih Bu, saya kan di lingkungan perkuliahan itu nggak dipandang sama sekali oleh teman saya. Tidak dipandang bagaimana maksudnya? Ya saya tuh ngerasa mereka tuh nggak pernah lihat keberadaan saya gitu Bu. Saya kayak dianggap angin lalu gitu aja, atau ya nggak pernah dianggap, kayak patung aja gitu Bu. Oke, kamu merasa kalau teman-teman kamu di perkuliahan ini itu tidak pernah memandang kamu sama sekali dan tidak pernah melihat keberadaan kamu ya? Iya Bu, saya tuh ngerasa mereka nih nggak mau temenan sama saya. Tiap kali saya nyoba buat ajak ngobrol duluan gitu Bu, beberapa ada yang jawabannya singkat, atau kadang lebih parahnya ada yang nggak jawab sama sekali Bu. Oke, kalau boleh tahu, kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Salah satunya sih yang seperti yang tadi saya ceritakan Bu, sering banget saya ngajak ngobrol duluan tapi mereka nggak jawab, atau kadang jawab tapi kayak males gitu. Terus juga saya pernah nggak sengaja dengar mereka ngomongin saya di belakang.
Oke. Kemudian mereka bilang kalau saya tuh nggak pantas buat dijadiin teman karena saya dari kampung, Bu. Oke, jadi di sini permasalahan yang Sila alami itu mendapatkan perlakuan negatif ya dari teman-teman perkuliahan, yaitu dijauhi karena Sila sendiri berasal dari daerah yang terpencil. Betul seperti itu? Betul, Bu. Oke, dari kejadian ini sudah berlangsung berapa lama Sila? Dari semester 1 sih, Bu, sebenarnya udah hampir 1 tahun ini. Wah, cukup lama sekali ya. Apakah kamu pernah menceritakan masalah ini ke saudara atau orang tuamu? Nggak pernah sih, Bu. Kenapa kamu memutuskan untuk nggak cerita ke mereka? Apa kalian tidak cukup dekat atau bagaimana? Enggak juga sih, Bu. Kita bisa dibilang cukup dekat, cukup akur gitu ya. Tapi saya sering cerita kalau kuliah tuh enak, mata kuliahnya seru, dosennya baik. Tapi saya nggak pernah cerita kalau teman-teman saya di sini tuh pada nggak mau temenan sama saya. Saya menyimpan itu aja sih, Bu. Oke, kenapa kamu memutuskan seperti itu? Saya mikirnya kalau saya cerita ke mereka, yang ada tambah ribet aja sih, Bu. Kejadian 3 tahun lalu terulang lagi dan bikin mereka susah payah buat bantu saya keluar dari sekolah. Dan cari sekolah yang backgroundnya bagus. Biar saya nggak dirasisin lagi sama teman-teman lain. Oke, saya paham. Lalu ada lagi cerita yang perlu diceritakan? Apa ya, Bu? Saya ngerasa sedih aja sih, Bu. Kenapa ya kejadian ini tuh kayak kalau keulang lagi. Kadang kalau saya pikirin gitu suka sedih, takut, marah, minder. Pokoknya banyak banget gitu, Bu. Oke, coba jelaskan ke saya kenapa kamu merasa sedih, merasa takut, marah, minder, dan bingung seperti yang kamu ceritakan ke saya tadi. Yang pertama ya, Bu, saya tuh sedih banget, Bu, kalau inget saya kena rasisme gini. Sedih, kenapa kok harus saya lagi yang kena? Salahnya saya tuh apa sih sebenarnya? Kalau takut, jujur saya jadi takut kalau mau kemana-mana gitu, Bu. Takut kalau di luar juga ternyata saya dirasisin juga. Marah banget saya kalau lihat mereka tuh kayak ngebeda-bedain gini, Bu. Rasanya tuh gak enak banget. Kan Tuhan ciptain banyak budaya gitu ya, Bu. Banyak ras. Kenapa mereka harus pilih-pilih temen yang sesuai sama ras mereka? Atau yang sesuai sama kasta mereka aja, Bu? Karena kejadian ini pernah terjadi di SMA saya, jadi saya minder sih, Bu. Berarti kalau kejadian lagi di masa sekarang, itu menyimpulkan kalau emang saya pantas diginiin dan emang saya nggak pantas punya temen. Oke, sebelum itu, apakah Ibu boleh bertanya sesuatu? Boleh, Bu? Apakah alasan tadi itu juga termasuk faktor kamu tidak ikut kepanitiaan organisasi dan volunteer di lingkunganmu? Iya sih, Bu, bener banget. Itu alasan saya nggak ikut kepanitiaan atau organisasi apapun itu. Saya takut dan minder dulu waktu mau daftar. Dulu pernah sih, Bu, saya mau daftar, tapi udah diomongin duluan sama teman-teman yang lain. Katanya saya nggak akan bisa kerja di event itu karena aku dari kampung dan pasti katrok gitu, mereka bilang. Oke, baik. Saya mengerti ya apa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan. Saya berterima kasih sekali kepada Sila karena mau bercerita dan terbuka kepada saya. Saya nggak bisa berpikir bagaimana kamu bisa memendam semuanya itu selama ini tanpa bercerita ke orang lain sedikit pun. Oke, selain itu, apakah ada lagi yang ingin Sila sampaikan terkait perasaan atau pikiran yang Sila rasakan sebelum kita mengulik lagi lebih dalam? Sejauh ini itu aja sih, Bu.
Baik. Sebelum itu Sila punya harapan nggak dari konseling ini mengenai strategi atau hal-hal lain yang perlu Sila lakukan gitu? Mungkin ini sih Bu, saya pengen banget bodo amat tentang perlakuan teman-teman saya. Saya tuh pengen perlakuan mereka tuh nggak mempengaruhi saya lagi. Saya pengen sekali jadi sosok yang nggak perlu takut kemana-mana atau minder karena daerah terpencil. Oke, Ibu paham sekali apa yang kamu rasakan. Oke, mari kita mulai menyelidiki ya lebih dalam lagi mengenai masalah kamu. Tadi kamu sempat bercerita kalau kejadian ini tuh terulang lagi. Berarti ada kejadian serupa sebelum sekarang ya? Apakah benar? Iya Bu, benar. Oke, lalu kapan kejadian tersebut terjadi? Awal mulanya. Itu waktu saya SMA sih Bu. Kayaknya dulu tuh waktu kelas 10 deh Bu. Beberapa bulan setelah masa MPLS. Oke, sudah cukup lama ya. Lalu? Ya awalnya ada satu orang gitu Bu yang gak suka saya. Saya taunya sih karena tiap kali saya ajak ngobrol selalu menghindar dan juga ngasih saya tatapan sinis banget. Terus beberapa bulan kemudian jadi hampir setengah siswa di kelas tuh jadi sikapnya kayak gitu ke saya. Ya awalnya saya nggak tahu ya kenapa mereka jadi kayak gitu ke saya. Terus lama-lama saya jadi tahu kalau ternyata mereka tuh bersikap kayak gitu karena satu orang yang awalnya nggak suka sama saya tadi Bu. Oke. Lalu kamu sendiri apakah tahu alasan mengapa satu orang yang awalnya itu tidak suka kamu? Tahu sih Bu, sebenarnya dia tuh nggak suka sama saya karena agama saya Bu. Saya di situ minoritas sih di lingkungan sekolah itu. Terus dia ngomongin ini itu tentang saya ke teman-teman yang lain. Ya jadilah teman-teman yang lain juga nggak suka karena agama saya. Baik. Lalu apakah saat itu kamu juga tidak bercerita kepada keluarga kamu, kakak kamu gitu? Enggak Bu, waktu itu karena saya masih kurang dewasa ya, saya rasa jadinya saya cerita ke kakak-kakak saya, baru deh mereka cerita ke orang tua saya. Oke. Dari tanggapan orang tua kamu setelah mendengar itu tuh apa? Mereka langsung khawatir sih Bu, yang pasti ya. Takut kalau rasisme ini tuh berlanjut ke bullying atau bahkan ke kekerasan gitu. Terus mereka lapor deh ke guru BK di sekolah saya. Oke, lalu apakah hanya berakhir orang tua kamu lapor ke guru BK dan tidak terjadi apa-apa gitu? Enggak sih Bu, karena tahu nggak bisa ngerubah sikap orang lain, akhirnya saya dipindah ke sekolah swasta milik yayasan agama saya. Oke, saya cukup paham mengenai permasalahan kamu. Memang benar menjadi minoritas di lingkungan mayoritas yang berbeda dengan kita akan beresiko tinggi untuk mengalami rasisme dan bullying ya. Saya tidak membenarkan perlakuan teman-teman kamu terkait mereka yang rasisme ke kamu. Perilaku mereka itu memang sangat tidak baik ya. Mereka seharusnya mendapat bimbingan dari konselor di sekolah tersebut untuk tidak melakukan hal itu lagi di sekolah di kemudian hari. Iya sih Bu, guru BK di sekolah saya waktu itu langsung ngasih bimbingan juga ke teman-teman saya. Cuma karena ibu saya terlalu takut kejadiannya berlanjut dan berlarut-larut, akhirnya memutuskan buat saya pindah sekolah aja. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin ya Bu, saya pindah kampus, kan nggak segampang itu. Susah juga buat masuk ke kampus lain, nggak segampang waktu SMA dulu. Betul sekali. Perasaan dan pikiran yang kamu rasakan tadi itu sangatlah wajar sekali, Sila. Ketika kamu merasa tidak diterima oleh lingkunganmu, kamu akan kebingungan mencari tahu di mana letak kesalahan kamu. Kamu akan merasa sedih karena tidak diterima seperti orang lain. Dan bisa saja kamu marah seperti yang kamu ucapkan tadi, lalu menjadi pribadi yang minder dan takut kalau di lingkungan baru ini akan terjadi perlakuan yang sama.
Ya Bu, bener banget itu. Itu yang saya rasakan dulu dan juga saat ini sih Bu. Baik, tadi kamu mengatakan ingin jadi sosok yang bodoh amat sama perlakuan orang-orang. Kamu ingin menjadi sosok yang tidak takut dan minder lagi di lingkungan kamu yang baru ini. Betul? Betul sih Bu. Oke, sebelum itu saya mau tanya sesuatu nih. Ya Bu. Apakah kamu mendapat perlakuan yang sama sesudah kamu dipindahkan ke sekolah yang baru saat itu? Seingat saya sih enggak ya Bu, mereka tuh welcome banget kok ke saya. Sehari saya pindah langsung punya teman. Padahal beberapa dari mereka juga ada yang beda agama sama saya, tapi tetap baik kok sama saya di sekolah itu. Oke, apakah waktu itu perasaan kamu takut dan minder yang kamu rasakan di awal itu, apakah masih ada? Awalnya sih masih ada banget ya Bu. Tapi saya ingat omongan ibu saya buat hidup kayak air dan batu. Oke, air dan batu. Kenapa air dan batu nih? Kata ibu saya, setiap masalah hidup itu ibaratnya batu. Dan diri saya itu air. Mau segede apapun batunya, kalau saya kuat menjalaninya dan yakin, ya saya mampu bertahan. Dan pasti batu itu akan hancur oleh air yang terus-menerus menetesi dia, Bu. Wow, perumpamaan yang menarik sekali ya. Menurut kamu sendiri nih, apakah perumpamaan tersebut bisa kamu terapkan saat ini? Terapkan lagi pada permasalahan kamu saat ini? Bisa sih, Bu. Harusnya sih bisa ya. Buktinya bisa kok, Bu. Di sekolah saya yang baru, saya nggak takut lagi, nggak minder lagi. Oke, berarti simbol dan perumpamaan seperti itu juga bisa kamu terapkan nih di permasalahan kali ini. Iya ya Bu. Saya ngerasa permasalahan kali ini tuh susah sekali loh Bu kalau dengan simbol itu. Bisa sekali Sila. Coba kita ibaratkan nih. Rasa takut dan minder, rasa takut kamu minder, marah, bingung, sedih yang diakibatkan kamu terkena rasisme itu ibaratkan batu nih, batu gede. Dan ibaratkan lagi diri kamu yang tangguh, kuat, sabar, dan bodoh amat itu seperti air. Lama-kelamaan kan kalau batu itu akan ditetesi air terus, itu akan lama-kelamaan sama hancurnya seperti perumpamaan dari ibu kamu seperti itu. Tapi kan waktu itu didukung sama lingkungan saya yang baru Bu, dan mereka juga welcome ke saya Bu. Betul sekali, betul. Jadi cobalah untuk mencari lingkungan baru yang bisa menerima diri kamu ya. Kalau memang lingkungan perkuliahan ini itu tidak bisa menerima kamu dengan baik, kamu bisa mencari lingkungan baru yang menerima kamu dengan baik. Tidak perlu sampai pindah kampus. Kamu bisa mencoba ikut kepanitiaan fakultas atau universitas yang lingkungannya luas, atau volunteer di luar kampus. Itu bisa sekali kamu mulai mencoba dari hal itu dulu, biar lingkungan kamu itu punya suasana baru lagi, kamu kenal orang-orang baru lagi seperti itu. Iya juga ya Bu. Terus menurut Ibu ya, gimana nerapin simbol dulu yang pernah saya pakai di masa sekarang Bu? Saya masih bingung itu sih Bu. Oke, seperti ini. Rasa takut, sedih, marah, bingung yang kamu rasakan tersebut muncul karena kamu merasa tidak diterima oleh lingkungan kamu, ya kan? Iya. Oke, kalau kamu memutuskan untuk mencoba mencari lingkungan baru dan ternyata lingkungan tersebut welcome, akan kehadiran kamu, ekspektasi buruk kamu yang menimbulkan perasaan negatif tersebut kan tidak terjadi. Nah, dan bisa saja kamu menghancurkan perasaan-perasaan tersebut seperti marah, takut, sedih, dan lain-lain itu tuh seperti air yang lama-kelamaan, seperti batu yang lama-kelamaan dihancurkan oleh air. Kalau kamu berani mencoba untuk
mencari lingkungan baru lagi, seperti itu. Iya juga sih Bu. Kenapa ya selama ini saya nggak kepikiran sampai ke situ? Kalau saya nggak berani buat berdiri dan cari lingkungan baru, ya lama kelamaan saya yang akan tambah sakit karena perlakuan lingkungan saya yang buruk ke saya. Betul sekali. Saya senang sekali mendengar kamu sudah mulai paham akan solusi apa yang bisa kamu ambil untuk permasalahan kamu sendiri ya. Sampai di sini kamu bisa memaknai lagi apa yang bisa kamu ambil untuk hidup kamu? Bisa sih Bu. Kemarin saya kehilangan makna hidup karena kejadian ini terulang lagi. Tapi setelah dapat bimbingan dari ibu tadi, saya jadi bisa memaknai lagi kalau yang nggak ada salahnya dari diri saya dan yang nggak bisa merubah perilaku orang lain juga. Jadi saya yang mencoba untuk mencari cara agar hidup saya bisa bermakna lagi tanpa dipengaruhi perilaku orang lain. Wah, saya sungguh senang sekali mendengar tekad kamu untuk menyelesaikan masalah ini dan memaknai lagi kehidupan kamu ya. Yuk kita coba ambil kesimpulan nih dari pertemuan kita hari ini. Oke. Jadi saya akan menerapkan lagi simbol kehidupan yang ibu saya ceritakan ke saya untuk menghadapi kehidupan saya saat ini. Saya mau menjadi air yang kuat, kokoh, agar bisa memecahkan segala batu masalah kehidupan yang ada di hidup saya. Kalau saya nggak berani dan nyoba buat memecah batu tersebut, dengan saya mencoba hal baru atau berani bangkit, saya nggak pernah bisa untuk mecahin batu yang ada di hidup saya. Ya, sama halnya kayak di permasalahan saya saat ini, Bu. Saya mau mencoba mencahin batu ketakutan, sedih, marah, minder, dengan saya mencoba berdiri dan bangkit di lingkungan yang baru. Kayaknya kayak gitu sih Bu, kesimpulan yang saya bagus dapat. sekali ya. Kamu sudah tahu apa yang bisa kamu lakukan. Iya sih Bu, saya sekarang jadi ngerasa lega banget Bu setelah saya cerita ke ibu dan malah nemu solusinya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Sila. Jika di kemudian hari nanti nih kamu masih merasa butuh bimbingan saya atau masih membutuhkan teman cerita kepada saya, butuh saran dari saya, kamu bisa sekali menghubungi saya ya. Saya siap sekali mendengar dan membantu apa yang Sila butuhkan. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi saya lagi. Siap Bu. Saya akan bersyukur sekali sih bisa bertemu dengan ibu. Kalau begitu saya lanjut kelas dulu ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Iya. Hati-hati di jalan Iya, Sila. saya pamit ya Ibu. Iya. Mari Bu. Iya.